Oke. Oke ya. Jadi demokrasi itu berasal dua kata. Yang pertama demos artinya rakyat. Yang kedua itu kretein atau kratein. Tulisannya kratein. Yang artinya memerintah ya. Jadi demokrasi itu terdiri dari dua kata, demos dan kratein. Demos itu artinya rakyat, kratein itu artinya memerintah. Jadi kalau disatukan, demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, cukup jelas nggak, Nak? Halo? Jelas, Bu, jelas. Oke, kalau jelas kita lanjutkan yang kedua ya. Nah, demokrasi itu sebagai bentuk pemerintahan merupakan pemikiran yang berkembang paling awal, yaitu dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Jadi yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles tentang demokrasi itu ada demokrasi secara klasik, yaitu meliputi monarki, aritokrasi, dan demokrasi. Diingat ya, menurut yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, bentuk pemerintahan itu yang demokrasi itu secara klasik. Secara klasik itu meliputi dua, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi ya. Ada yang namanya monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk kepada yang namanya ciri-ciri demokrasi itu seperti apa sih? Ya, kita akan belajar tentang ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, ciri-ciri demokrasi. Satu, memiliki perwakilan rakyat. Jadi kalau ada demokrasi berarti ada perwakilan rakyatnya ya. Seperti kita perwakilan rakyat kita itu ada anggota MPR, ada DPR, ada DPD, ada DPRD. DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah ya. Jadi harus tahu kamu perwakilan rakyat itu siapa? Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPD, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah ya. Itu jadi kalau ada demokrasi ada perwakilan rakyatnya. Oke, kita masuk ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua itu adalah ciri-ciri yang kedua, bahwa keputusan berlandaskan aspirasi kepentingan warga negara. Ya, ciri-ciri yang kedua itu. Ciri-ciri yang kedua, bahwa keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan itu harus berlandaskan aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat itu adalah pendapat seluruh rakyat Indonesia. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat harus mengambil keputusan itu harus berlandaskan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Itu ciri-ciri demokrasi yang kedua. Ciri-ciri demokrasi yang ketiga yaitu adalah menerapkan sistem konstitusional. Menerapkan sistem konstitusional. Konstitusional itu adalah ada penetapan hukum dan undang-undangnya. Itu konstitusional. Jadi ciri-ciri yang kedua di sana adalah menerapkan sistem konstitusional. Jadi Ibu jelaskan, sistem konstitusional itu adalah di sana ada yang namanya penetapan hukum dan undang-undang ya. Jadi konstitusional itu berhubungan dengan hukum dan undang-undang. Jadi hukum yang ditetapkan itu haruslah dengan seadil-adilnya ya.
Jadi itu ciri yang ketiga. Sekarang kita masuk ciri keempat. Ciri keempat itu adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, itu ya, kalau ada demokrasi berarti ada pemilihan umumnya. Jangan sampai lupa. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan 5 tahun sekali. Ya, pemilihan umum itu disingkat dengan pemilu. Itu termasuk ciri-ciri yang keempat demokrasi. Kita lihat ciri-ciri yang kelima yaitu terdapat sistem kepartaian, ya. Ciri yang kelima terdapat sistem kepartaian. Nah, sistem kepartaian dan media melaksanakan sistem demokrasi. Untuk apa sih partai? Partai itu adalah untuk menyaring setiap anggota-anggotanya yang dijadikan nanti menjadi anggota DPR ya. Jadi partai itu contohnya gini. Kalau Prenabel menjadi presiden misalnya. Prenabel syaratnya menjadi presiden, kamu harus masuk dalam satu partai gitu. Partai tersebutlah nanti yang akan menyalonkan kamu gitu loh. Jadi partai itu fungsinya sebagai penyaring calon-calon pejabat negara. Jadi presiden tidak bisa secara langsung dipilih oleh rakyatnya, tidak bisa. Harus melalui partai dulu, dia harus masuk partai dulu, partai mencalonkan, sehingga setelah dicalonkan melalui seleksi, baru dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Makanya ciri-ciri yang kelima itu tadi adalah ada sistem kepartaiannya. Kalau kamu contohnya mau masuk anggota DPR atau DPRD, bagaimana caranya? Salah satunya kamu harus masuk partai dulu. Tidak bisa secara langsung. Ya, tidak bisa secara langsung, harus melalui partai yang mencalonkan kamu. Begitu ya. Oke, ada 5 tadi ciri-ciri. Ada 5 tadi ciri-ciri demokrasi ya, jangan sampai lupa. Nah, yang terakhir kita masuk tujuan dari demokrasi. Ingat, kita masuk kepada tujuan demokrasi. Yang pertama, tujuan demokrasi itu adalah yang pertama, adanya di sana untuk memberikan kebebasan berpendapat. Jadi diberikan kebebasan berpendapat dan berkreasi. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan aspirasi dan ekspresinya ya. Itu tujuan demokrasi. Jadi adanya demokrasi, seluruh rakyat Indonesia dijamin kebebasan dalam berpendapat. Itu juga dijamin pada pasal 28. Oke, next kita lanjut yang kedua. Tujuan yang kedua dari sistem demokrasi menciptakan keamanan dan ketertiban secara umum. Itu yang kedua ya. Tujuan yang kedua itu menciptakan keamanan dan ketertiban secara umum. Ya. Nah, tujuannya menciptakan keamanan dan ketertiban itu supaya terdapat ketentraman di lingkungan masyarakat, ya. Sebagai kita warga negara, sebagai warga masyarakat, kita membutuhkan ketentraman di tengah lingkungan kita masing-masing. Coba ada nggak yang tidak ingin tentram? Orang contohnya orang supaya mendapatkan ketentraman pergi ke puncak, pergi ke daerah-daerah, ke tempat wisata supaya dia mendapatkan suatu ketentraman hidup. Nah, demikian dengan tadi di situ dikatakan ciri yang kedua menciptakan keamanan dan ketertiban untuk menjamin ketentraman di lingkungan masyarakat ya. Oke, next yang ketiga itu tujuan demokrasi mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan.
Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yaitu dalam pemerintahan maksudnya bahwa demokrasi yang ada di Indonesia harus mengedepankan kedaulatan rakyat, ya. Demokrasi di Indonesia harus mengedepankan kedaulatan rakyat. Arti kedaulatan itu adalah bahwa pemegang kekuasaan tertinggi haruslah di tangan rakyat. Makanya tadi pengertian demokrasi itu menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan lupa ya. Nah, itu tujuan yang tadi yang kelima. Yang ketiga, yaitu mendorong masyarakat dalam pemerintahan, mengedepankan kedaulatan rakyat. Karena pemerintahan tertinggi di tangan rakyat, ya. Sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan umum yaitu dilakukan secara langsung, ya. Tujuannya dilakukan secara langsung untuk memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia memberikan aspirasinya terkait kebijakan publik, ya. Ya, kenapa ini? Astaga. Ya, masuk kita yang kelima, yang terakhir, tujuan daripada demokrasi. Yang kelima itu adalah yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Tujuan demokrasi yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Nah, maksudnya membatasi kekuasaan pemerintahan. Nah, setiap penyelenggaraan pemerintah itu ada batas waktunya. Makanya di Indonesia ditetapkanlah pemilihan umum, yaitu 5 tahun sekali dibatasin. Contohnya lagi apalagi? Di sana dibagi-bagi pembagian kekuasaan di Indonesia ada. Contohnya legislatif, eksekutif, yudikatif. Supaya apa? Supaya membatasi kekuasaan seseorang sehingga tidak terjadi yang namanya monopoli. Monopoli itu adalah seseorang itu merangkap. Dia anggota DPR, dia anggota DPD, dia jadi gubernur. Nah itu ya, sehingga dengan adanya demokrasi dibatasi kekuasaannya. Supaya memberikan kesempatan juga kepada seluruh bangsa Indonesia. Siapa yang ingin gitu loh. Jadi kepada kamu keseluruhan yang ada yang ikut belajar hari ini tetap diberi kesempatan, makanya ada pembatasan kekuasaan sehingga seseorang itu tidak sewenang-wenang melakukan tindakan tidak otoriter gitu ya. Contohnya di Indonesia ada yang namanya gubernur. Nah, di bawah gubernur ada wali kota, di bawah wali kota ada bupati. Sehingga tidak hanya yang berkuasa gubernur saja. Gubernur itu menurunkan sebagian kekuasaannya kepada wali kota. Wali kota itu menurunkan kepada bupati. Bupati diturunkan kepada kecamatan, camat. Camat ada kelurahan, ada kades, ada kadus. Ya, kadus itu adalah kepala dusun. Nah, di kepala dusun ada RT, RT ada RW gitu ya. Jadi dibatasin supaya tidak terjadi otoriter, tidak terjadi monopolitik. Ya, sehingga dia menguasai ya. Itulah arti daripada adanya pembagian kekuasaan atau sesuai dengan tujuan yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Ya, itu. Tujuannya nanti kamu boleh cari di searching atau nanti Ibu share tujuannya itu masih banyak lagi yang lain. Supaya tahu tugas dan tanggung jawabnya, supaya seseorang itu mengemban tugas tidak terlalu besar. Kalau seseorang itu mengemban tugasnya terlalu besar, nanti dia tidak akan sanggup untuk melaksanakan tugasnya, sehingga disesuaikan dengan porsinya, proporsionalnya gitu loh ya. Contohnya nih Helga. Contohnya Helga. Ibunya akan melihat nih beratnya Helga berapa, disesuaikan tugasnya. Dia boleh mengangkat beban di rumah seberat berapa gitu.
Begitu juga dengan pemerintahan yang ada di Indonesia, disesuaikan dengan proporsinya, proporsionalnya ya, sesuai dengan jurusannya, ini cocoknya di mana. Itu ada pembatasan kekuasaan. Oke, hari ini kita sudah udah belajar. Mohon dimengerti ya, supaya kita menjadi warga negara yang demokrasi nanti, baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi itu bagaimana sih? Menghormati hak-hak orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain, ya. Contohnya kalau ada orang yang mau berprestasi, kamu berilah dia kesempatan ya. Begitu juga di pemerintahan Republik Indonesia. Contohnya nih, ada di antara kamu ingin menjadi polisi. Nah, silakan, bisa. Yang penting kamu mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu aja ya. Jadi supaya kita lebih paham sebenarnya demokrasi itu apa. Pembagian kekuasaan itu seperti apa? Pembagian kekuasaan pemerintahan itu supaya apa? Tadi supaya jangan terjadi yang namanya otoriter dan monopolitik ya, menguasai segala bidang. Oke, itulah arti pada demokrasi ya, menjalankan prinsip-prinsip dan unsur-unsur demokrasi dalam kehidupan bernegara. Paham nggak sampai di sini, Nak? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham ya, Helga, udah dicatat ya ciri-ciri dan tujuan demokrasi ya. Tadi beda ciri-cirinya. Daniel Jansen udah belum? Ini Daniel Jansen yang sakit bukan? Bukan ya? Bukan, Bu. Bukan, Bu, yang sakit dan yang silalahi. Coba Daniel Jansen boleh dibuka kameranya enggak, Nak? Biar kelihatan gantengnya lah. Halo. Oke, Daniel belum dipotong juga rambutnya, Nak. Oke, jangan cuma sampingnya doang ya, Nak. Hari ini kita demokrasi. Tadi memang kita bebas berpendapat, itu demokrasi. Tapi bebas berpendapatnya itu ada juga batas-batasnya. Ada undang-undang yang mengatur, ada peraturan pemerintah yang mengatur ya. Kita tidak boleh sampai merugikan dan menyinggung hak orang lain gitu loh. Itu kita di negara demokrasi boleh bebas, tapi saking bebasnya jangan kebablasan. Oh iya bebas kata Bu Teo, Kak, saya maki-maki aja presiden, saya maki-maki aja contohnya yang lain yang tidak saya sukai. Loh, kamu nanti kena undang-undang IHT loh, ya. Jadi ada kebebasan tapi ada undang-undang yang mengatur gitu loh ya. Semuanya ada undang-undang yang mengatur. Kamu boleh berekspresi bebas. Contohnya berekspresi itu adalah melakukan segala yang kamu sukai dan segala sesuatu yang kamu inginkan. Tetapi ada tetapinya, ada batas-batasnya. Kalau pelajar itu seperti apa tindakan sesuai dengan pelajar ya. Kalau sebagai anak tindakannya seperti apa? Apakah kalau orang tuamu salah, kamu berhak memarahi orang tuamu? Tidak, sekalipun dia orang tua, sekalipun contohnya dia salah, dia tetap orang tua yang harus kamu hormati. Apabila orang tua salah, kamu harus di rumah mengadakan contohnya pas makan malam, pas berkumpul bersama, utarakan secara sopan, ya. Bahwa apa yang dilakukan orang tua tindakannya adalah telah menyinggung perasaan kamu. Tapi nggak boleh sampai teriak-teriak. Ya, banyak kan anak-anak teriak-teriak sama orang tuanya. Mama sih nggak pernah mengerti saya. Mama sih bawel, cerewet. Nah, banyak anak yang ngomong seperti itu ya. Kamu juga nanti sebagai ibu akan dikatain anaknya seperti itu. Itulah hari ini pembelajaran kita, jangan sampai lupa pengertian demokrasi. Saya ulang kembali, demokrasi itu menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu gampang ya, dihafal. Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Itu saya simpulkan. Yang kedua, saya simpulkan lagi supaya jangan lupa materi kita hari ini. Ciri-ciri demokrasi memiliki perwakilan rakyat ya.
Ingat, memiliki perwakilan rakyat. Siapa sih perwakilan rakyat kita? Ada anggota MPR, DPR, DPD, DPRD. DPD tadi Dewan Perwakilan Daerah ya. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu adalah keputusan pemerintahan harus berlandaskan seluruh aspirasi kepentingan rakyat ya. Berlandaskan seluruh aspirasi. Jadi kalau contohnya pemerintah mengambil suatu keputusan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Itu ciri-ciri yang kedua demokrasi. Ciri-ciri yang ketiga, menerapkan sistem konstitusional. Menerapkan sistem konstitusional itu adalah berhubungan dengan hukum dan undang-undang. Konstitusional itu berdasarkan hukum dan undang-undang. Jadi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus ada undang-undang dan peraturan yang dibuat, ya. Jadi nanti kita tahu contohnya pasal berapa yang kita langgar. Contohnya saya tidak pakai helm. Nah, kamu harus tahu undang-undang, peraturan nomor berapa yang kamu langgar. Ya, itu arti yang daripada nomor 3. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu 5 tahun sekali. Apabila kamu nanti sudah berumur 17 tahun, kamu boleh memiliki KTP dan kamu boleh ikut berperan serta dipilih dan memilih ya. Jadi hak warga negara itu ada 2, dipilih dan memilih. Kita boleh memilih wakil kita juga boleh mencalonkan untuk dipilih ya. Yang terakhir yang kelima ciri-ciri demokrasi, jangan sampai lupa loh. Yaitu ada sistem kepartaian, ada sistem kepartaian. Coba Prenabel berapa partai yang ada di Indonesia pada pemilihan umum tahun 2020. Prenabel, halo? Bisa dengar saya nggak Prenabel? Atau Alpia, Alpia ada berapa partai? Oke, maaf tadi ada internetnya atau jaringannya bermasalah. Selanjutnya Ibu simpulkan, diingat dong nak, jangan sia-sia kita belajar hari ini. Yang terakhir ciri-cirinya tadi ada sistem kepartaian. Partai itu tugasnya untuk menyaring setiap anggota yang akan dicalonkan ya. Jadi kalau kamu menjadi presiden, masuk dulu kepada partai. Partai nanti yang menyalon untuk disalurkan atau dicalonkan ya. Itu 5 ciri-ciri demokrasi. Sekarang tujuan demokrasi itu di sana memberikan kebebasan berpendapat ya. Setiap warga negara bebas berpendapat ya, memberikan
Ini internetnya bermasalah mulu mulai dari tadi. Oke, ada pertanyaan sayang? Kalau tidak ada pertanyaan, biar kita akhiri. Halo, ada pertanyaan nggak, Nak? Halo? Enggak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh nggak sayang dibuka Bu, kamera? maaf ya Bu, saya Mau foto telat join. sebentar Baru isi aja. paket Bu. Oke, bisa dibuka nggak kameranya, Nak? Kita mau foto sebentar. Halo? Sebentar aja. Alipa. Rizky. Dibuka dulu kameranya, Nak. Nanti saya dimarahin loh. Kalau kalian hanya 1-2 orang. Oke. Muhammaduhan yang ganteng. Selamat pagi. Ini Muhammaduhan yang ganteng nih, calon menteri nih. Oke, udah dibuka kamera. Bu. Tinggal Alpia loh. Renabel kenapa ditutup lagi sayang? Halo. 1, dibuka ya. Pasang senyumannya yang termanis. 1, yang termanis, yang terindah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Hari ini materinya sudah Ibu bagikan atau Ibu share di GC-nya ya. Ya, harus bisa ditunjukkan catatannya kepada saya. Ya. Nara, kayaknya Nara belum mandi nih. Dari mukanya ya. Nara. Udah mandi? Aku baru bangun banget langsung buka Zoom, jadi belum sempat cuci muka. Astaga Tuhanku, ampunilah si Nara cantik-cantik. Untung aja Nara cantik ya, nggak kelihatan nggak mandi ya. Ampun, ampun. Saya juga cantik, Bu. Jangan bikin malu wali kelasnya dong, Nak. Masa hari gini belum mandi? Kan yang penting aku ikut Zoom. Oke, jangan lupa loh. Itu materinya udah Ibu kasih dicatat supaya ada untuk dipelajari. Supaya kamu pinter sekalipun di rumah ya. Ibu tujuannya bukan untuk nyusahin kamu, tapi tujuan Ibu materi itu supaya kamu ada bahan pembelajaran di rumah. Mengerti? Oke, kalau mengerti Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, semoga paginya menyenangkan. Dadah. Ini susah amat. Itu biar terkesan aja.